pariwisata rendah karbon itu keren. Pariwisata adalah sektor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya. Namun, dampak lingkungan dari industri ini semakin meningkat, terutama dalam hal emisi karbon. Kita orang akan menjelajahi bagaimana mengurangi jejak karbon dalam pariwisata dan mengapa hal ini penting untuk masa depan destinasi wisata. Jejak karbon adalah jumlah karbon atau emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau produk manusia. Dalam pariwisata, jejak karbon mencakup transportasi, akomodasi, dan kegiatan wisata. Dampak jejak karbon dalam pariwisata sebagian besar disebabkan oleh emisi transportasi, penerbangan, dan mobil yang menyumbang sebagian besar karbon di atmosfer. Aktivitas perjalanan kapal pesiar, safari, dan petualangan alam juga memiliki dampak pada lingkungan loh. Solusinya, kita bisa mempromosikan jejak karbon berkelanjutan seperti mendorong penggunaan transportasi umum, menggunakan sepeda, atau berjalan kaki. Pilih akomodasi ramah lingkungan, pilih hotel yang memiliki sertifikasi lingkungan, dan praktik berkelanjutan, edukasi wisatawan untuk meningkatkan kesadaran tentang jejak karbon dan cara menguranginya, investasi dalam energi terbarukan, hotel dan destinasi harus beralih ke energi terbarukan. Cara lainnya, kita bisa dengan carbon offset. Carbon offset adalah tindakan untuk menyumbangkan jejak karbon yang dikeluarkan oleh individu atau perusahaan dengan membiayai program-program penghijauan yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah. Dalam prakteknya, ini berarti mengkompensasi jejak emisi karbon yang telah dihasilkan dengan mengurangi emisi di tempat lain. Beberapa contohnya, perusahaan atau individu dapat membiayai penanaman pohon untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Pohon-pohon ini membantu mengurangi jejak karbon secara efektif, atau membantu mengurangi emisi karbon dengan menggantikan sumber energi fosil, mendukung proyek pengelolaan limbah yang mengurangi emisi metana dari tempat pembuangan sampah, melindungi hutan dan lahan basah, juga membantu penyerapan karbon alami, memperbaiki efisiensi energi di rumah atau gedung untuk mengurangi emisi. Perlu diingat, itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan besar, tetapi juga dapat dilakukan oleh individu untuk berkontribusi pada perlindungan lingkungan kita bersama. Kemenparekraf telah meluncurkan program Towards Climate Positive Tourism through the Decarbonization and Ecotourism pada Juni 2022 untuk mengurangi emisi karbon di destinasi wisata. Taman Wisata Mangrove Klawalu di Sorong adalah salah satu dari 5 lokasi pilot project-nya. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sedang mengembangkan program yang mengendalikan kontribusi pariwisata terhadap perubahan iklim dengan melibatkan pelaku layanan perjalanan wisata untuk pariwisata yang lebih bertanggung jawab dan rendah karbon. Mengurangi jejak karbon dalam pariwisata adalah tanggung jawab kita orang sama-sama. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat menjaga alam dan budaya destinasi wisata untuk generasi mendatang. Gimana Sobat Petualang? Sudahkah menentukan destinasi wisata berkelanjutan mana yang akan kamu dan keluarga kunjungi? Mari nikmati pengalaman berlibur kamu hanya di Papua Barat Daya. Kita orang kuat karena kita orang satu.